Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan membaca buku Al-Muharramat allati istahana bihan nas. Dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh masyarakat. Dan di antara daftar dosa yang dianggap biasa oleh masyarakat yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini adalah al-mujalasah ma'al munafiqin wal fasikin. Duduk bersama orang-orang munafik atau orang fasik dengan melakukan tindakan mudarah, yaitu basa-basi di hadapan mereka ketika mereka sedang membicarakan sesuatu yang menyudutkan agama Islam atau mengkritik agama Islam atau menyudutkan kaum muslimin ahlu sunnah. Banyak orang yang lemah iman sengaja bergaul dengan orang yang fasik dan ahli maksiat, bahkan mungkin bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syariat Islam, melecehkan Islam dan para penganutnya. Tidak diragukan lagi perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang haram karena bisa membuat cacat akidah. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang memperolok-olok mempermainkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Berpalinglah kamu dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain, seperti misalnya urusan dunia atau urusan yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu setelah datang peringatan tentang larangan ini. Ada di surat Al-An'am ayat 68. Tayyib, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, khitab dari ayat ini atau arah yang diajak bicara dari ayat ini adalah wa idza ra'aita, apabila kamu, dan kamu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan ketika beliau menjumpai ada sekelompok orang-orang kafir, baik di kalangan Yahudi maupun munafik, yang mereka membicarakan sesuatu yang menyudutkan syariat Allah, mempermainkan syariat Allah, maka Allah perintahkan fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan yang lain. Padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, Masya Allah ya, tentu tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa, karena beliau adalah orang yang maksum, yang akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka dari hal ini ada catatan yang ingin kita berikan, bahwa pada asalnya ngobrol masalah agama dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang munafik atau orang-orang yang mereka benci kepada Islam, hukum asalnya dilarang. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan masalah yang lain, sehingga ikut bergabung dalam majelis mereka membicarakan sesuatu masalah agama, hukum asalnya adalah sesuatu yang dilarang. Karena yang pertama, kita tidak boleh duduk bersama orang yang sedang memperolok-olok Islam, atau duduk bersama orang-orang yang dia menyudutkan agama Islam, menghina Islam dan seterusnya. Karena kalau kita duduk bersama mereka dan ada majelis yang membicarakan masalah dunia, kalau mereka berbicara masalah agama, maka kita dilarang untuk ikut nimbrung, dilarang
bergabung. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika ada usaha untuk berdakwah. Kecuali jika tujuannya untuk berdakwah. Sehingga secara sengaja ikut duduk bersama orang-orang munafik, orang-orang fasik, bahas masalah agama, hukumnya dilarang. Kecuali jika kita di sana tujuannya adalah dalam rangka untuk menyampaikan dakwah. Misalnya dengan memberikan bantahan atau mendebat mereka dan seterusnya. Sedangkan bermajelis dengan orang-orang munafik dengan tujuan atau yang pembahasannya adalah masalah dunia, hukumnya diperbolehkan. Karena yang semacam ini tidak ada kaitannya dengan masalah agama, sehingga tidak memberikan dampak buruk kepada akidah seseorang, atau tidak memberikan efek terhadap kesucian agama, karena yang dibahas adalah urusan dunia. Hukum asalnya diperbolehkan. Sebagaimana kita juga boleh berbicara dengan orang kafir dalam urusan dunia. Tayyib. Kemudian yang menjadi alasan adalah kenapa ini dilarang. Nomor satu, kenapa membicarakan masalah agama dengan orang munafik ini dilarang? Alasan ini dilarang adalah ada dua. Yang pertama, duduk bersama orang yang sedang melakukan kemungkaran, sedang berbuat mungkar. Sementara kita tidak mengingkarinya, maka bisa jadi kita turut mendapatkan dosanya. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka dia harus mengubahnya, baik dengan tangannya, dengan lisannya maupun dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Berarti kalau dengan hatinya saja dia tidak mengingkari karena dia duduk di situ dan turut menikmati, maka bisa jadi dia turut mendapatkan dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arid anhum, janganlah kalian duduk bersama mereka, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas pembicaraan yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Ada di surat An-Nisa ayat 140. Anda bisa perhatikan surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum, telah turun kepada kalian, fil kitab, dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillah, bahwasanya ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat itu diingkari dan dibuat permainan, fala taq'udu ma'ahum, Allah Ta'ala melarang, janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas permasalahan yang lain. Lalu kata Allah, innakum idzam mithluhum, karena jika kalian tidak menghindari mereka, berarti kalian seperti mereka. Sehingga di surat An-Nisa Allah menyebutkan orang yang duduk bersama orang yang sedang membahas masalah kemungkaran, membahas masalah agama, dan itu dilecehkan, dibuat plesetan, dibuat guyon dan seterusnya. Sementara orang ini tidak mengingkari, disebut oleh Allah, innakum idzam mithluhum, kalian kalau begitu
sama seperti mereka, artinya sama-sama mendapatkan dosa, sama-sama mendapatkan dosa karena duduk bersama mereka sementara tidak ada bentuk pengingkaran. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah kita dilarang untuk duduk bersama orang munafik yang membahas masalah agama karena tujuannya adalah menghindari potensi syubhat. Untuk tujuan menghindari potensi syubhat. Karena ini bisa menyebabkan pendangkalan akidah seorang hamba. Sehingga tidak hanya untuk kepentingan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga lebih dari itu agar melindungi hati, jangan sampai hati ini terpengaruh dengan syubhat yang dimiliki oleh ahli bid'ah, yang dimiliki oleh orang fasik atau oleh orang munafik. Ada perkataan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Man sami'a bi bid'atin fala yahkihi li julasaihi la yulkiha fi qulubihim. Siapa yang mendengar satu syubhat bid'ah, maka jangan diceritakan kepada teman-temannya yang dekat, teman-teman dekatnya di antara ahlu sunnah. Jangan sampai itu menancap dalam hatinya. Sehingga misalnya dalam satu kondisi tidak kita sengaja, kita duduk di sebuah majelis Jumatan yang itu tidak mungkin untuk bisa kita hindari. Lalu khatibnya adalah khatib orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah. Kemudian dia berbicara dan apa yang dia sampaikan isinya adalah syubhat. Misalnya bentuknya penyimpangan dalam masalah akidah asma wa sifat, atau dia menyampaikan tentang kritikan terhadap kaum muslimin dikritik dengan kritikan yang tidak relevan, artinya tidak sesuai, atau dia menyudutkan syariat Islam atau syubhat-syubhat yang lainnya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan diceritakan kepada yang lain. Kalubihim, jangan sampai itu dilemparkan ke hati mereka sehingga mereka kemudian terpengaruh. Kalaupun saat ini Anda sudah terpapar, sudah harus dilakukan. Alhamdulillah secara umum teman-teman ahlu sunnah yang mereka sudah belajar ilmu agama paham akan hal ini. Sehingga ketika mereka mendengarkan syubhat melalui khutbah Jumat atau mendengarkan syubhat melalui kajian yang tidak sengaja mereka ikuti, maka terkadang tidak kemudian didiamkan, tapi ditanyakan kepada seorang ustadz, seperti ini benar ataukah tidak, dan kalau salah bagaimana cara meluruskannya. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengomentari perkataan Sufyan, aktsaru a'immatus salafi ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifatun wasyubahu khattafah. Banyak sekali para ulama salaf yang memberikan peringatan akan hal ini, sehingga sampai mereka itu tidak mau mendengar ketika ada orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah ngajak bicara. Mereka nggak mau dengar. Yarawna, karena mereka beranggapan annal quluba dha'ifatun, hati itu lemah, wasyubahu khattafatun, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ini ada di Syiar A'lam An-Nubala. Tayyib. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hati itu ketika kita jaga, sehingga yang kita usahakan untuk kita kenali adalah yang benar-benar saja, yang lurus, yang benar, maka beban hati akan terasa lebih ringan. Akan sangat berbeda kalau kemudian orang itu secara sengaja menguji hatinya dengan cara mendengarkan syubhat. Misalnya dia seorang mahasiswa yang ikut di majelis Ahlus Sunnah.
Lalu dia mendapatkan banyak penjelasan tentang akidah Ahlussunnah. Kemudian dia kuliah. Saat dia kuliah ketemu misalnya mata kuliah filsafat. Atau mata kuliah apalagi misalnya yang berbau liberal. Di situ ketika dia bertemu dengan dosen, menurut dosen dia mengajak mari kita berpikir bersama. Sehingga bebaskan pikiran kita untuk melayang kemana-mana, bahkan sampai membahas sesuatu yang itu di luar kemampuan logika manusia. Bahas takdir terlalu dalam, bahas masalah asma wa sifat, tapi lebih menggunakan standar akal. Membahas masalah apalagi misalnya, mengukur tingkat relevansi syariat. Syariat ini relevan ataukah tidak. Lalu membahas tafsir hermeneutika. Kemudian bahas pendekatan-pendekatan yang lain yang dilakukan oleh orang barat. Maka sang mahasiswa akan terbebani dengan keberadaan apa? Adanya pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan apa yang dia pelajari. Terjadilah konflik dalam batinnya. Konflik batin ini bisa jadi akan membuat dia mikir panjang. Bagaimana caranya untuk bantah ini? Coba kalau dia nggak dengar itu, mungkin hatinya akan lebih selamat. Sehingga dia lebih santai. Tidak perlu membebani dirinya dengan mikir-mikir seperti itu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ikut kajian dan kita mempelajari yang lurus-lurus saja. Itu salah satu di antara cara untuk meringankan beban hati. Agar kita tidak terlalu panjang dalam berpikir, tidak terlalu dalam dalam berpikir, dan itu akan membuat kita lebih ringan. Ya. Kalau kita ketika belajar hanya yang lurus-lurus saja. Baik. Dalam konteks sekarang, Masya Allah ya, namanya orang mendengarkan syubhat, sudah tidak perlu datang ke majelis. Tapi cukup buka HP, lihat YouTube. Atau di Facebook. Dan syubhat itu berkeliaran di mana-mana. Dari beberapa tokoh yang mereka tidak suka dengan Ahlussunnah. Baik dari kalangan liberal, dari kalangan sufi, maupun dari kalangan yang lain. Tayyib. Ketika semacam ini dibiarkan, maka bisa jadi akan numpuk jadi kotoran-kotoran dalam hati. Karena itu sebaiknya begini ya. Kalaupun itu ada di internet, kita tidak bisa membendung, tidak bisa kita hindari. Karena yang memproduksi video kan jumlahnya banyak. Sebaiknya kita tidak tahu. Tidak tahu dalam hal ini, tidak kita tonton dalam hal ini, insya Allah itu lebih meringankan beban batin. Sehingga misalnya, kalau ada orang yang suka nyari-nyari kayak gitu. Menurut ini gimana sih? Menurut misalnya Ustadz ini gimana? Menurut Kiai ini gimana? Itu justru akan menjadi beban bagi hati kita. Sehingga kadang kita menangkap misalnya kata Ustadz ini seperti ini, kata ini kayak gini, ini gimana yang benar gimana ini? Ya. Atau kadang dia sudah yakin dengan Ustadz Ahlussunnah misalnya. Tapi di saat yang sama kadang dia nonton video Ustadz non Ahlussunnah, akhirnya terpengaruh. Makanya penting kita ingat pesan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi. Siapa yang mendengarkan bid'ah maka sebaiknya tidak dia ceritakan kepada teman-temannya. La yulkiha fi qulubikum. La yulkiha fi qulubihim, jangan sampai syubhat itu ditancapkan dalam hati mereka. Nah. Karena syubhat itu khattafah, dia menyambar-nyambar. Wal qulubu dha'ifah, sementara hati itu lemah. Tayyib, dan prinsip ini prinsip yang lebih berhati-hati dan jauh lebih baik ya untuk kita jaga, karena ada sebagian orang yang dia punya prinsip sebaliknya. Kita nggak perlu takut mendengarkan syubhat. Kalau memang hati kita sudah kuat, ya kita perlu untuk misalnya menguji diri kita sejauh mana kekuatan iman kita. Akhirnya dia memberanikan diri masuk di
grup-grup yang Masya Allah isinya hanya bantah-bantahan. Atau dia memberanikan diri untuk membaca artikel-artikel yang isinya syubhat. Atau nonton video yang isinya syubhat. Dan sekali lagi itu justru akan menjadi beban baginya. Padahal belum tentu itu menguntungkan baginya. Tayyib. Al-Muzanni rahimahullah, salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah beliau pernah beliau rahimahullah berdialog dengan Imam Syafi'i dengan menggunakan filsafat. Lalu Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada Al-Muzanni. Ya bunayya, wahai muridku, kamu belajar filsafat seperti ini. Kalau kamu benar, ya, terlalu mengandalkan logika dalam membahas masalah agama dan akidah. Kalaupun kamu benar ketika menggunakan filsafat, maka di situ tidak ada pahalanya. Kenapa? Ini bukan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalaupun benar, kamu tidak dianggap mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kamu mengikuti prinsip filsafat. Tapi kalau kamu salah, kamu bisa kafir. Ya. Sehingga membuat rancangan akidah, tapi pakai pendekatan akidah filsafat, ketika salah, orang bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Sehingga Masya Allah pilihannya berbahaya sekali. Benar belum tentu dapat pahala. Salah bisa kepleset dan bahkan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Bisa keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Atau minimal dia telah melakukan perbuatan dosa. Akhirnya mendengar nasihat itu, Al-Muzanni pun meninggalkan teori filsafat semacam ini. Karena ketika itu dipelajari, ternyata la yughni min ju', tidak menambah iman seseorang, juga tidak membuat dia semakin bertakwa kepada Allah. Karena yang namanya logika kadang bisa menjadi sumber fitnah bagi seorang hamba. Baik, saya pernah dapat email ya. Email itu datang dari salah satu pengikut ilmu kalam. Iya, Asy'ariyah. Kemudian dia menyampaikan ke saya, ngajak debat, ayo kita debat. Tapi enggak saya pedulikan. Terus dia email lagi, ya kita manfaatkan logika kita. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Dan kita harus menggunakan akal itu. Ya. Lalu saya sampaikan, ya saya sudah cukup dengan akidah Ahlussunnah seperti ini. Sehingga kita tidak perebutan istilah Ahlussunnah, tapi dia ingin mengajak saya untuk berdebat. Tapi tidak saya layani, walhamdulillah, karena percuma saja seperti ini dilayani. Tayyib. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah mendapatkan tantangan ya dari seseorang. Di sini saya bacakan. Beliau pernah mendapatkan tantangan dari seseorang. Ketika Imam Malik hendak keluar dari masjid, tiba-tiba datang orang menyusul beliau. Lalu mengatakan, wahai Imam Malik, tolong dengarkan sebentar. Saya mau berdialog dengan Anda. Saya mau menyampaikan pendapat saya. Jadi orang ini bukan bertanya, tapi ingin dialog dengan Imam Malik. Lalu Imam Malik bertanya, jika kamu bisa mengalahkan debat dengan aku, lalu bagaimana? Tanya Imam Malik. Kemudian orang itu menjawab, jika aku bisa mengalahkan debat dengan Anda, maka Anda harus ikut saya. Kemudian Imam Malik bertanya lagi, lalu jika ada orang lain yang berdebat dengan kita berdua, kemudian orang itu bisa mengalahkan kita berdua, terus bagaimana? Jawab orang itu, nanti kita ikut dia. Baik. Kemudian Imam Malik menyampaikan sebuah nasihat. Ya Abdullah, ba'athallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Wahai Abdullah,
Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila akhar. Dan saya lihat kamu ini berpindah-pindah dari satu agama ke ajaran agama yang lain. Karena dia punya prinsip. Kebenaran itu adalah siapa yang menang debat. Dan itu prinsip yang salah. Benar itu tidak sama dengan menang debat. Sehingga ada orang yang punya prinsip ya. Kebenaran itu adalah bersama orang yang menang debat. Dan ini prinsip yang jelas salah. Baik. Akhirnya siapa yang menang debat berarti dia berada di pihak kebenaran. Berada di pihak yang benar. Dan itu diingkari oleh Imam Malik. Ya hadza, ya Abdullah, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan satu agama. Tapi kau, Masya Allah, punya ajaran prinsip seperti ini, nanti pindah lagi. Tergantung siapa yang menang debat. Kemudian Imam Malik membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz, Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat, aktsarat tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai sasaran perdebatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Ya. Sehingga ikut aliran ini, wah debat nggak cocok, pindah aliran. Debat lagi nggak cocok, pindah aliran lagi. Sampai ada orang yang punya prinsip ini ya, kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Berarti kabeh salah nih kayak ngono. Dan prinsip itu seperti yang dialami oleh orang yang mendatangi Imam Malik. Beliau debat dengan Imam Malik. Orang ini debat dengan Imam Malik. Imam Malik kalah, maka Imam Malik harus ikut orang ini. Datang orang ketiga, debat dengan mereka berdua. Lalu mereka berdua kalah, maka mereka berdua harus ikut orang ini. Jadilah mereka bertiga. Datang orang yang keempat. Sehingga 3 debat lawan 1. Lalu ini kalah. Menang yang satu ini. Nah, ini jadi ikut orang yang keempat. Datang orang yang kelima. Sehingga 4 lawan 1. Debat, ini kalah, menang yang ini, ikut ini. Terus gimana nanti? Jadinya siapa yang menang debat, dia benar dan dia harus diikuti. Ini agama jadi nggak karuan. Karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, orang yang menjadikan agamanya sebagai objek perdebatan, aktsarat tanaqqulat, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Terus menang debat itu apa, Pak? Ya, menang debat itu masalah keahlian dalam bicara. Ini kaitannya dengan pintar bicara. Dan belum tentu dia di posisi yang benar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an kasus yang dialami di zaman Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di surat Shad ayat 24. Allah sebutkan di surat Shad ayat 24. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang al-khasmi, orang yang bersengketa, tasawwarul mihrab, ketika mereka menaiki mihrabnya Daud. Jadi Daud alaihissalatu wassalam berada di dalam mihrab dan kanan kirinya itu di benteng. Orang ini naik benteng, masuk untuk menemui Nabi Daud alaihissalam. Iddakhalu ala Dawuda, ketika mereka menemui Daud, fafazi'a minhum, lalu Daud pun kaget. Loh, kok ada orang di sini? Padahal ini sudah ditutup benteng. Oh, ternyata dia naik. Qalu, lalu mereka mengatakan, la takhaf, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din. Kita ini 2 orang yang saling sengketa, ya. Ada yang mendolimi yang lain. Fahkum bainana bil haqq, maka tetapkanlah hukum di antara kami bil haqqi, dengan kebenaran. Wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Kemudian dilanjutkan ayat. Di ayat 23. Inna hadza akhi. Jadi di sini bukan 24 ya.
ayat yang diceritakan ada 22 atau 21 sampai 24. 21 sampai 24 ceritanya. Di ayat 23, salah satu dari dua orang itu mengatakan, "Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah." Ini saudaraku, dia punya 99 ekor na'jah, kambing. Waliya na'jatun wahidah, dan aku hanya punya 1 ekor kambing. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Akfilniha." Coba kambingmu gabungkan saja dengan kambing aku, nanti saya rawat. Wa azzani fil khitab, dan dia lebih unggul dibandingkan aku dalam bicara. Lebih unggul dibandingkan aku dalam bicara. Sehingga dia mengalahkan aku dalam berdebat. Lalu apa kata Nabi Daud alaihissalam? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kata Daud, kita coba buka mushaf ya. Kita buka Al-Quran. Surat apa? Shad. Surat Shad itu surat keberapa? Surat Shad, surat ke-38. Ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Kata Daud alaihi salatu wassalam, sungguh kamu telah mendolimi, sungguh dia telah mendolimimu bisu'ali na'jatika ila ni'aji, ketika dia meminta agar kambingmu digenapkan kepada kambing dia, diserahkan kepada orang ini sehingga menggenapkan kambingnya. Coba kita perhatikan, yang menang debat disalahkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Bagian itu ya yang mau kita catat, sehingga menang debat itu belum tentu di posisi yang benar. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum jidalu munafikin alimil lisan." Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah debatnya orang munafik yang pintar bicara. Ya, dan kita tahu yang namanya munafik, disebut Nabi SAW sebagai munafik, berarti tidak mungkin dia membela kebenaran. Jidalu munafikin alimil lisan. Debatnya munafik yang pintar bicara. Sehingga pintar bicara sampai dia menang debat, itu bukan tanda berada di atas kebenaran. Ya. Makanya prinsip semacam ini layak untuk kita sampaikan kepada para mahasiswa, ya, terutama mahasiswa yang mereka masih punya anggapan bahwa siapa yang menang debat itulah yang berada di pihak kebenaran. Ini prinsip yang salah, jelas salah sekali. Karena menang debat belum tentu berada di atas kebenaran. Munafik disebut oleh Nabi SAW pintar bicara dalam berdebat, dan bisa jadi dia menang ketika debat, tapi itu bukan tanda kalau dia berada di pihak yang benar. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan membaca bukunya. Karenanya jika keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ayat di atas, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan dan manisnya mulut mereka, kita dilarang untuk duduk bersama mereka, kecuali bagi orang yang ingin berdakwah, mendakwai mereka, membantah kebatilan, dan mengingkari syubhat mereka. Maka hal ini diperbolehkan. Adapun bila hanya diam atau malah rela dengan keadaan mereka, hukumnya haram, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin." Jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Kalau kamu merasa ridha dengan mereka, Allah enggak ridha dengan mereka. Kenapa kamu ridha dengan mereka? Sehingga kalau Allah enggak ridha, seharusnya kita juga ikut tidak ridha. Nah,
Dan tadi kita sudah memberikan rincian bahwa bermajelis dengan orang munafik itu ada dua keadaan. Pertama, jika kita membahas masalah agama hukumnya haram, tapi kalau jika kita membahas masalah dunia hukumnya diperbolehkan. Dan kita juga sudah memberikan rincian alasan kenapa ketika membahas masalah agama hukumnya dilarang. Ada dua sebab. Yang pertama, kita duduk di majelis orang-orang yang sedang memperolok agama, sementara kita tidak mengingkari, maka bisa jadi kita turut mendapatkan dosanya. Yang kedua adalah dalam rangka untuk menghindari syubhat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi peringatan yang baik bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba baca komentar di Facebook atau di YouTube. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di antara dosa besar yang diremehkan oleh masyarakat berikutnya adalah tidak tumakninah dalam sholat. Tidak tumakninah dalam sholat. Di antara kejahatan pencurian terbesar adalah mencuri ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang atau pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri salatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi?" Apa yang dimaksud orang yang mencuri salatnya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wala sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Al-Jami'. Dan juga disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Nah, meninggalkan tumakninah, dan di antara bentuknya adalah tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit dari rukuk, serta ketika duduk di antara dua sujud. Semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Jadi tidak tumakninah adalah gerakan yang terlalu cepat ketika melakukan rukuk dan sujud atau rukun yang lainnya. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada satupun masjid kecuali di dalamnya ada orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Dan itu bisa kita lihat ketika mereka sholat sunnah. Baik. Tidak tumakninah ketika sholat. Tumakninah, gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat. Itu ada yang pasti tumakninah, pasti orang itu tumakninah, dan ada yang sering tidak tumakninah. Baik. Gerakan yang pasti tumakninah itu ada dua. Pertama, saat berdiri membaca surat. Saat berdiri baca surat. Ini pasti tumakninah. Gak ada orang yang tidak tumakninah ketika berdiri baca surat, tidak ada. Pasti lama. Bahkan dalam video sholat secepat kilat, ya, ketika taraweh berapa ya? 21 rakaat ya, atau 23 rakaat. Yang cepat sekali, hanya dalam waktu berapa menit?
15 menit. Bisa menyelesaikan 23 rakaat. Dia ketika berdiri baca surat tetap tumaknina. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Dhalin, amin. Dia tetap tumaknina karena berdirinya tegak sempurna dan waktunya lama. Ya. Kemudian baru tidak tumaknina adalah ketika rukuk dan sujud. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini yang enggak keruan. Yang kedua adalah gerakan ketika tasyahud. Saat tasyahud. Nah, ini pasti tumaknina. Karena tasyahud itu butuh lama. Termasuk dalam video itu. Dia juga tumaknina ketika tasyahud. Baik. Nah, yang sering tidak tumaknina, yang sering jadi korban tumaknina adalah rukuk dan sujud. Ya. Meskipun ini juga berlaku untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ya. Ketika i'tidal orang sering cepat ya. Sehingga dia tidak tumaknina. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud kadang juga cepat ya. Duduk sebentar dia tidak tumaknina, bahkan belum sempurna dia sudah sujud lagi. Di 4 posisi inilah yang sering jadi korban tumaknina. Ruku, sujud, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Karena itu Nabi SAW sering menyinggung tumaknina, la yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Karena ini yang paling sering dilanggar. Ya. Sehingga untuk baca surat dan baca tasyahud, ya, orang seringnya tumaknina. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan, tidak menyempurnakan berdirinya atau menyempurnakan tasyahudnya. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan adalah tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Karena gerakan-gerakan seperti ini yang paling sering menyebabkan orang tidak tumaknina. Tayyib. Selanjutnya, apa itu tumaknina? Tumaknina adalah diam sejenak. Hang ya. Baik. Tumaknina. Apa sih tumaknina? Jadi khusyuk itu ada 2 ya. Pertama khusyuk lahir, yang kedua adalah khusyuk batin. Khusyuk lahir, yang kedua khusyuk batin. Khusyuk batin ini fokus batinnya. Fokus dengan bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam sholat. Khusyuk lahir itu adalah diam, ya, tidak banyak bergerak, dan juga memenuhi semua gerakannya dengan sempurna, menyempurnakan gerakan. Baik. Ketika orang melakukan khusyuk lahir, maka dia ketika berdiri Allahu Akbar, dia berdiri terus diam. Dia ruku, dia diam. Sehingga tidak banyak gerak, tidak goyang-goyang, tidak jalan-jalan. Maka dia melakukan khusyuk lahir. Kalau khusyuk batin, batinnya itu fokus dengan apa yang sedang dia baca. Memikirkan apa yang dia baca, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang khusyuk batin. Nah, khusyuk lahir ini salah satu di antara bentuknya adalah tumaknina. Diam ketika sedang melakukan rukun sehingga tidak langsung bergerak pada saat dia melakukan rukun dalam sholatnya. Tayyib. Dan tumaknina dalam sholat itu termasuk rukun. Tumaknina termasuk rukun sholat.
Karena itu siapa yang meninggalkan tumakninah, sholatnya batal. Apa dalilnya kalau sholatnya batal? Di sini disebutkan beberapa dalil. Tumakninah adalah rukun sholat. Tanpa melakukan tumakninah, sholatnya menjadi tidak sah. Nabi SAW bersabda, La tujzi'u sholatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku' as-sujud. Tidak sah sholat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Sehingga tidak diragukan lagi ini adalah sebuah kemungkaran. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. Abu Abdullah Al-Asy'ari mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama para sahabat. Kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Tiba-tiba seorang lelaki masuk dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk dan sujudnya dengan cara mematuk terlalu cepat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Irji' fasalli fa innaka la tusalli. Atau beliau bersabda, Atarawna hadha. Apakah kalian tahu bagaimana orang semacam ini? Man mata, lalu beliau bersabda, siapa yang mati? Ala hadha, dalam kondisi semacam ini salatnya. Mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mati di luar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yangkuru salatahu kama yangkurul ghurabud dama. Dia mematuk dalam salatnya sebagaimana burung gagak yang mematuk darah. Karena dia sujud dan rukuknya terlalu cepat. Innama mathalul ladzina yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa at-tamrata wat tamratain famadza yughniyani anhu. Perumpamaan orang yang rukuk dan dia seperti orang yang mematuk ketika sujud, maka ibarat orang yang lapar sementara dia tidak punya makanan kecuali sebiji kurma atau 2 biji kurma. Lalu apa yang bisa dia manfaatkan dari hal itu? Sehingga dia bagaimana mungkin bisa kenyang. Zaid bin Wahab juga mengatakan, Hudzaifah pernah melihat ada seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu beliau mengatakan, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kamu belum salat seandainya engkau mati, lau mutta ala hadza mutta ala ghairi fitratil Islam. Kalau kamu mati dalam kondisi macam ini, maka engkau mati dalam kondisi di luar fitrah Islam. Waliyadzubillah. Karena dia sholatnya sangat cepat, sehingga kalau sholatnya seperti ini sampai mati, sampai akhir hayat, maka dia dianggap di luar dari Islam. Orang yang meninggalkan tumakninah ketika mengerjakan sholat, sedang ia mengetahui hukumnya, maka wajib baginya mengulang sholatnya seketika dan bertobat atas sholat-sholat yang dia lakukan tanpa tumakninah di masa silam. Ia tidak wajib mengulangi sholatnya di masa lalu berdasarkan hadis irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Jadi karena ini termasuk di antara penyakit umat, ya. Tumakninah yang itu merupakan rukun sholat sering dilanggar. Karena sering dilanggar sehingga ada sebagian orang yang dia sholatnya sekian puluh tahun dia nggak tumakninah. Padahal ini bisa menyebabkan sholatnya batal. Terus bagaimana kewajiban orang yang sudah sholat bertahun-tahun tidak tumakninah? Mungkin dulu waktu kita masih SMA pernah sholat culit gitu ya. Atau kita masih SMP padahal kita sudah balik, sholat kita cepat sekali. Nah, itu apakah harus diulang? Jawabannya, Nabi SAW pernah bersama para sahabat lalu datang seseorang masuk masjid.
Kemudian orang ini sholat cepat sekali. Selesai sholat menghadap Nabi SAW. Nah, setelah orang ini menyampaikan salam dan Nabi SAW menjawab salam, lalu beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka la tusalli. Fa innaka lam tusalli. Kembali lakukan sholat karena tadi sholatmu batal. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Orang ini sholatnya cepat sekali, balik kepada Nabi SAW, diulang lagi. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Tayyib. Lalu para ulama mengambil pelajaran dari ini, bahwa yang diulang dari sholat yang tidak tumaknina adalah yang masih dijumpai waktunya. Adapun yang tidak dijumpai waktunya, misalnya pernah meninggalkannya dari dulu, SMA itu tidak tumaknina, SMP apalagi kadang nggak sholat misalnya ya. Apakah wajib untuk diulang? Jawabannya tidak perlu. Karena sahabat yang salah sholatnya ini tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulang semua sholatnya. Tapi beliau hanya diperintahkan untuk mengulang sholat yang waktunya masih ada. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ada yang mau sampaikan? Ada pertanyaan? Kita coba baca. Syarat keilmuan minimal orang yang ingin berdakwah kepada ahli syubhat seperti apa? Supaya menghindarkan diri dari bahaya ikut rusaknya iman kita lantaran syubhat mereka. Yang namanya ilmu itu sifatnya kualitatif ya. Sehingga kalau kita ngomong syarat ilmu minimal itu grade-nya bagaimana ya, kita tidak tahu. Tidak bisa memberikan ukuran. Namun intinya, pertama orang itu harus punya akidah yang lurus, menguasai akidah yang benar. Satu itu dulu. Yang kedua, dia paham syubhatnya. Karena kalau berdebat tidak ngerti syubhat lawannya, wah, dia bisa ketekuk nanti. Yang ketiga, dia tahu bantah, bagaimana cara membantahnya. Bagaimana cara meluruskan syubhat ini. Kalau dia punya bekal 3 ilmu ini, insya Allah itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat duhur atau asar yang suaranya dipelankan, imam baca surat agak panjang, sedangkan makmum baca surat pendek. Saat imam masih baca surat, bolehkah makmum baca istighfar? Atau makmum diam saja? Baik. Ada satu teori. Ya. Ada satu teori, jangan nganggur ketika sholat. Jangan dibuat nganggur ketika kita sedang sholat. Sehingga kalau kita masih punya kesempatan untuk memperbanyak bacaan, ya jangan disia-siakan. Karena sholat itu isinya doa, isinya zikir, dan seterusnya. Pahalanya besar. Sehingga imam sudah selesai atau makmum sudah selesai baca surat pendek, tapi imam belum selesai-selesai. Ya. Misalnya makmum ketika ayat rakaat pertama baca inna a'tainakal kautsar. Sementara imamnya membaca surat An-Naba amma yatasaalun. Ya. Makmum selesai baca inna a'taina, imamnya belum rukuk. Nah, terus gimana? Silahkan baca surat yang lain. Nggak hafal yang lain, ya pokoknya yang hafal. Misalnya qul huwallahu ahad, hafal. Baik. Sehingga silahkan baca. Jangan sampai dibiarkan kita nganggur. Begitu imam sudah atau imam belum rukuk, padahal kita sudah selesai bacaannya, kita baca ulang, kita baca ayat-ayat yang lain agar tidak nganggur. Hal yang sama juga bisa kita gunakan ketika kita sedang sholat atau ketika kita sedang rukuk atau sujud. Kok imamnya rukuk nggak bangun-bangun? Ya. Maka jangan diam kita. Jangan biarkan sholat kita ada yang nganggur. Isi dengan doa. Lalu kita membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Diteruskan sampai imamnya bangkit i'tidal.
Demikian pula ketika sujud. Kadang imam lama sekali karena berdoa, maka kita manfaatkan untuk berdoa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum merutinkan membaca doa tertentu seperti doa sapu jagat pada setiap sujud sholat? Sangat disyariatkan. Karena kita diperbolehkan untuk mengambil doa tertentu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini ada di surat Al-Baqarah. Sehingga silahkan dirutinkan setiap sholat. Demikian pula kita disyariatkan untuk berdoa mohon ampun untuk kita dan kedua orang tua kita. Dan silahkan itu dilakukan ketika sholat. Rutin tidak masalah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.